kita lewat aja. Jadi antibiotik itu ada pengelompokannya ya. Pengelompokan antibiotik itu ada yang berdasarkan struktur kimianya, ada yang berdasarkan mekanisme kerjanya, dan juga ada yang berdasarkan manfaat atau sasaran serta berdasarkan daya kerja ya. Jadi antibiotik itu ada banyak golongannya. Ada golongan penisilin, chloramphenicol. Nanti ya kita bahas satu-satu. Jadi satu pertemuan satu golongan antibiotik kita pelajari gitu. Kemudian ini ya beberapa pengelompokan antibiotik. Mohon maaf Ibu lupa untuk record. Recording in progress. Oke, jadi antibiotik itu senyawa yang digunakan untuk memusnahkan mikroorganisme, terutama bakteri ya, dan terdiri dari beberapa kelompok. Ada yang berdasarkan struktur kimia, ada yang berdasarkan mekanisme kerja, ada yang berdasarkan manfaat, dan berdasarkan daya kerja. Jadi nanti ada beberapa kelompok lagi. Nah, yang pertama berdasarkan mekanisme kerja. Kalau yang berdasarkan mekanisme kerja, itu ada yang menghambat sintesis, ada yang menghambat membran sel, ada yang mengganggu ribosom. Jadi bakteri itu kan terdiri dari beberapa bagian. Nah, antibiotik juga menghambatnya itu macam-macam. Ada yang menghambat bagian luarnya, ada yang bagian membrannya, atau ada yang bagian inti atau dalam bakterinya gitu. Jadi kalau misalkan di sini yang berdasarkan mekanisme kerja itu terbagi menjadi 3 ya, yang menghambat sintesis enzim, merusak dinding sel, jadi yang merusak bagian paling luar bakteri, ada yang merusak membran sel itu bagian tengahnya, ada yang mengganggu bagian dalemannya gitu. Jadi kalau misalkan kita anggap bakteri itu musuh, maka si lawannya itu bisa menghancurkan kulit, bisa menghancurkan organ, bisa menghancurkan semua fungsi tubuh gitu. Jadi itu beda-beda ya mekanisme kerjanya. Nanti mungkin teman-teman ini catat aja yang inti-intinya ya, karena kan nanti Ibu bagi juga slide-nya. Terus ada antibiotik yang mengganggu ribosom, ada yang mengganggu metabolisme bakteri. Jadi kalau bakteri diganggu aktivitasnya, pasti kan dia nggak bisa bertahan hidup gitu, mati. Terus antibiotik itu ada yang spektrum luas sama spektrum sempit. Nah, ada yang menghambat gram positif, ada yang menghambat gram negatif. Jadi tergantung dari jenis bakterinya. Kayak misalkan penisilin, dia cuman bisa menghambat bakteri gram positif ya. Jadi kayak gram positif itu bakterinya bakteri-bakteri yang Staphylococcus aureus, kemudian apalagi banyak ya yang S. aureus, Pseudomonas kayak gitu. Kalau yang gram negatif itu biasanya yang menginfeksi saluran cerna kayak Salmonella typhi yang menyebabkan tipes, atau misalkan E. coli, Escherichia coli yang menyebabkan diare ya. Tuh. Terus kalau berdasarkan daya kerjanya itu ada yang bakteriostatik, ada yang bakterisid. Jadi kalau bakteriostatik itu dia menghambat bakteri, jadi nggak sampai ngebunuh. Jadi cuma dihambat aja biar nggak berkembang biak gitu. Kalau yang bakterisid itu betul-betul antibiotik yang membunuh bakteri gitu ya, yang membunuh bakteri. Jadi jangan sampai lupa ya, bakteriostatik sama bakterisid. Kalau bakteriostatik dia menghambat karena kan pokoknya kalau statik itu dia
menghambat aja. Kalau SID itu berarti membunuh. Nah, ini beberapa contoh antibiotik yang sifatnya bakteriostatik atau menghambat pertumbuhan. Jadi, antibiotik ini jika dikonsumsi atau untuk melawan bakteri, itu bisa aja efektif, artinya bakterinya bisa aja pingsan gitu, jadi cuma pingsan aja, nggak menyebabkan infeksi, tapi bisa suatu waktu bisa aktif kembali gitu, jadi cuma dinonaktifkan. Kalau yang bakterisid itu memang betul-betul mematikan, jadi nggak ada sama sekali bangkai, nggak ada sama sekali bakteri-bakteri yang pingsan atau misalkan yang non-aktif gitu. Jadi memang ini beberapa macam-macam kelompok antibiotik. Terus nanti ada juga yang berdasarkan kimia. Nah, ini yang teman-teman harus hafalkan ya. Teman-teman harus hafalkan karena kalau farmasi itu kan banyaknya menghafal obat ya gitu. Nah, terutama golongan antibiotik ini teman-teman harus hafalkan. Mungkin kalau misalkan ada yang sedang bekerja itu lebih mudah menghafalkannya karena kan sambil praktek gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang masih S1 yang baru pertama kali mempelajari antibiotik, ya baiknya ini dihafalkan gitu biar nanti ketika kerja atau misalkan ketika ditanya aja sama keluarga misalkan, oh Neng antibiotik ini teh apa ya? Nah, seenggaknya familiar gitu namanya. Nah, ini kalau berdasarkan struktur kimianya, antibiotik itu ada 9 kelompok ya. Yang pertama golongan beta-laktam. Beta-laktam itu yang kelompok penisilin sama sefalosporin. Yang pertama kali ditemukan antibiotik yang tadi kan penisilin ya. Nah, beta-laktam ini terbagi dua, ada yang penisilin, ada yang sefalosporin. Terus ada golongan lain seperti aminoglikosida, chloramphenicol, tetrasiklin, makrolida, rifampicin, polimixin, polien, sama lain-lain. Jadi kalau secara struktur kimianya, antibiotik itu ada 9 golongan. Nanti teman-teman hafalkan apakah misalkan mau disingkat-singkat, misalkan penisilin, sefalosporin itu golongan beta-laktam, berarti beta amino apa gitu ya, disingkat-singkatkan dulu waktu SMA suka ya disingkat-singkat. Nah, itu jadi seenggaknya teman-teman hafal penisilin, streptomycin, chloramphenicol, makrolida, rifampicin, polimixin gitu ya. Nah, itu biasanya kalau antibiotik itu akhirannya ada sin gitu ya. Ada lin, ada kol, ada fin, macam-macam. Tapi biasanya akhirannya tuh in gitu kalau antibiotik cirinya. Nah, ini masing-masing kelompok itu terdiri dari beberapa obat lagi, banyak ya. Jadi kayak misalkan chloramphenicol itu tidak hanya thiamphenicol, ada macam-macam lagi golongan chloramphenicol lainnya gitu. Nah, ini juga dari ke-9 kelompok berdasarkan struktur kimia itu nanti ada yang sifatnya bakterisid, ada yang sifatnya bakteriostatik, ada yang sifatnya membunuh gram positif, ada yang sifatnya membunuh gram negatif. Nah, ini pengenalan aja, jadi kita sekilas-sekilas aja. Ini nanti aja lewat ya. Nah, antibiotik juga selain bisa diberikan satu jenis, bisa juga dikombinasi. Jadi kalau kombinasi antibiotik itu, dia biasanya untuk memperkuat efek. Jadi kalau misalkan satu jenis antibiotik, misalkan amoksisilin aja, kurang efektif menyembuhkan infeksi, maka bisa digunakan kombinasi, jadi digabung pemakaiannya. Misalkan penisilin sama chloramphenicol gitu ya, supaya kekuatan antibiotiknya semakin meningkat gitu. Oh, tadi dari 9 itu pengelompokan mana ya?
Dari 9 itu ada yang kurang kayaknya, golongan sulfonamida satu lagi. Nah, ini yang nanti kita bahas. Contohnya sulfadiazin. Nah, ini ya. Untuk pengenalan antibiotik. Jadi kalau misalkan Ibu mau cari nanti YouTube tentang antibiotik. Yang sebentar. Banyak iklan ya sekarang YouTube. Bentar. Nah, jadi intinya kalau antibiotik itu dia menghambat atau membunuh bakteri. Kalau misalkan bakteri itu kan biasanya nggak cuma satu ya di dalam tubuh kita. Misalkan ketika demam, ketika infeksi itu pasti bakterinya itu dalam jumlah banyak. Nah, dan disitulah ketika jumlah bakteri di dalam tubuh kita sangat banyak, sangat melimpah, disitulah kita perlu menggunakan antibiotik gitu. Jadi kalau misalkan ciri dari infeksi yang perlu antibiotik itu biasanya udah demam, terus kalau misalkan flu, dia udah flu berat gitu ya. Atau misalkan memang gejala-gejala lain, kalau misalkan gejalanya di saluran cerna, biasanya diare hebat gitu. Jadi frekuensi BAB-nya sering gitu. Nah, ini berbagai jenis ya, berbagai jenis antibiotik yang digunakan. Nah, ini salah satu jenis antibiotik yang pertama kali ditemukan, itu penisilin. Dia itu berasal dari dari mikroorganisme juga. Cold or flu. Antibiotics can be bactericidal, meaning they destroy bacterial cells, or bacteriostatic, meaning they inhibit bacterial growth. Some antibiotics are broad spectrum. They are ada juga yang broad spectrum. Spektrum itu tadi yang spektrum luas, ada spektrum sempit. Kalau spektrum luas, dia bisa menghambat bakteri gram positif dan negatif. Kalau yang spektrum sempit itu hanya negatif saja against a atau wide range of bacteria, including both gram-positive and gram-negative, while others are narrow spectrum. They are more specific, affecting a smaller group of bacteria. Antibiotics can be classified by their mechanisms of kalau action. misalkan kita andaikan ya, bakteri itu bentukannya gini kayak kapsul rata-rata. Macam-macam sih bentuk bakteri itu, tapi kan kita ambil salah satu contohnya yang kayak kapsul bentukannya itu. Nah, mekanisme antibiotik dalam membunuh bakteri itu macam-macam. Ada yang nyerang kulitnya. Nah, ini kan yang hijau ini kulitnya ya, yang hijau ini kulitnya. Ada yang menyerang bagian proteinnya di sini. Jadi kalau protein itu dia berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, kayak kalau kita mah butuh makanan gitu. Ketika di bakteri si proteinnya dihambat, maka dia nggak bisa makan lagi, jadinya mati kan, nggak bisa bertahan hidup. Ada juga yang menghambat sintesis asam folat. Nah, ada yang menghambat DNA. Kalau DNA ini lebih ke perkembangbiakan. Kayak misalkan manusia mah melahirkan gitu. Kalau
bakteri kan dia lebih ke apa ya, membelah diri gitu ya. Jadi antibakteri atau antibiotik itu bisa menyerang bagian kulit atau dinding sel, ada yang menyerang membran sel. Kalau membran sel itu yang ininya nih, yang warna krem coklat muda ini. Ada yang menyerang DNA-nya, ada yang menyerang sintesis asam folat atau penghambatan protein gitu. Jadi nanti kita pelajari satu-satu antibiotik apa aja yang menyerang dinding sel, yang menyerang membran sel, yang menyerang inti sel itu golongannya apa aja gitu. Intinya gini kan, paham ya? Jadi ketika di dalam tubuh kita ada bakteri, nah kemudian kita minum antibiotik misalkan penisilin itu mekanisme kerjanya menghambat dinding sel. Berarti si penisilin itu dia merusak dinding sel dari bakteri, dia merusak bagian hijau ini. Kalau yang bagian hijaunya dirusak, maka si bakterinya pecah karena kan nggak punya kulit gitu intinya mah. Jadi kalau dia nggak punya kulit, nggak punya bagian luar yang mempertahankan bagian dalamnya, pasti mati gitu. Itu ya, jadi macam-macam mekanisme antibiotik itu banyak. Inhibitors of cell wall Ini ada yang synthesis. dinding sel. Bacterial cells are surrounded by cell walls Kalau made of misalkan kita perbesar si dinding sel itu bentukannya itu kayak gini, dinding sel bakteri itu dia terdiri dari lapisan kayak lapisan ada lemak, ada lapisan yang keras. Nah, fungsinya itu dia mempertahankan daleman dari bakteri. Kalau misalkan dinding selnya rusak, nanti dalemannya keluar, pecah gitu si bakterinya. Jadi bakteri itu kayak balon gitu. Kalau kulitnya pecah, ya pasti isinya keluar. peptidoglycan. Antibiotics that affect bacterial cell wall act at different stages of peptidoglycan synthesis and cell Nah, ini wall contoh assembly. antibiotik yang Because menyerang dinding sel itu ada beta-lactam, basitrasin, vankomisin. Ini ya, penisilin, basitrasin, vankomisin itu menyerang bagian dinding sel. Mammalian cells do not Jadi have cell merusak walls. This class of bagian-bagian antibiotics ini is yang highly hijau-hijau. selective. They target bacteria and have minimal effects on mammalian host cells. Disruptors of cell membrane. Ya, yang kedua ada yang merusak membran sel. Nah, kalau membran sel ini yang bagian yang krem ini. Some Membran sel juga antibiotics mirip dinding disrupt the sel, fungsinya integrity untuk of cell membrane mempertahankan by bagian binding dalam to dari membrane bakteri. Jadi phospholipids. kalau misalkan membran Because selnya cell membrane rusak, is also bagian found dalam in dari mammalian bakterinya juga cells, rusak. these antibiotics are Nggak also bisa toxic bertahan to hidup, host cells terus if mati deh. administered systemically. Their clinical use is therefore limited to topical applications. Inhibitors of protein Nah, synthesis. yang ketiga, menghambat sintesis protein. Kalau sintesis protein itu tadi yang Ibu jelaskan. Jadi protein itu fungsinya untuk mempertahankan aktivitas bakteri kayak makanannya gitu. Kalau misalkan sintesis proteinnya dihambat, bakteri nggak bisa makan, akhirnya mati ya gitu. Kita lanjutkan. Antibiotics that interfere with bacterial protein synthesis may act at different steps of this process. Bentar, ini ada yang kelewat. Contoh yang menghambat protein sintesis ada tetrasiklin, aminoglikosida, makrolida. Nah, ini ya. Kalau yang tadi membran sel, contohnya polimixin, antibiotiknya. Interfere with bacterial protein Ini yang synthesis protein may sintesis. act at different steps of this process, including formation of the 30S initiation Nah, complex, jadi kalau assembly misalkan of the 50S pembentukan ribosome protein itu subunit, dia formation ada of the yang 70S ribosome from the menggunakan 30S and 50S, ada yang 50S menggunakan complexes, 30S. and elongation process. Diproduksilah Some of these protein antibiotics untuk also inhibit the eukaryotic mammalian untuk counterparts, makanan, untuk but their aktivitas effect si on bacterial bakterinya. ribosomes is Nah, si significantly proses greater. ininya itu dihambat sama Inhibitors of antibiotik. nucleic acid synthesis. Nah, ada juga Some yang merusak antibiotics interfere asam with DNA nukleat atau synthesis by DNA dari binding to bakteri. Kalau bacterial DNA berarti organ topoisomerase dalamnya 2, dirusak the sama enzyme that antibiotik. Jadi kalau relaxes the supercoiled misalkan DNA diandaikan before its manusia replication. mah
yang dirusaknya Some itu others jantungnya interfere with RNA atau synthesis by inhibiting RNA organ polymerase. otaknya gitu. Some Jadi antibiotics of this class antibiotik itu are menyerang selective. bagian They do dalam not dari interact bakteri. with mammalian counterparts of these enzymes, while others do affect mammalian Ada host cells. juga, oh ini The latter contoh are used for cancer treatment instead. antibiotiknya ada quinolone, Because cancer cells ada grow faster than rifampin, normal cells, they are more affected by the ada action of these agents. actinomycin, etoposin, dan Inhibitors of sebagainya. folic acid synthesis Jadi antibiotics masih sama sih yang only harm bacterial menghambat cells sintesis and asam not folat juga human menghambat cells. DNA bakteri. Itu salah satu gambaran dari mekanisme antibiotik ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Hai pemain 1, siap hadap. Kita close dulu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi udah paham ya tadi macam-macam dari antibiotik. Pokoknya antibiotik itu untuk membunuh bakteri. Bakteri gram positif, negatif. Ada yang sifatnya luas, ada yang sempit. Terus golongannya ada 9 ya tadi. Nanti dihafalin ya. Jangan, misalkan antibiotik apa yang kamu tahu? Jangan jawab amoksisilin. Jawablah yang lain, yang selain amoksisilin. Itu kemarin pas waktu sidang itu kebanyakan yang ditanya apa obat yang kalian tahu, itu kebanyakan yang jawabnya itu amoksisilin. Padahal kan antibiotik itu banyak ya, bisa ratusan gitu. Jadi ada chloramphenicol, ada tetracycline, ada apalagi cefixim ya. Nah, minimal yang pernah teman-teman minum deh apa gitu. Kalau misalkan sakit infeksi bakteri, kalau tipes, mungkin ada beberapa yang pernah kena tipes atau pernah kena batuk ya, demam. Nah, itu biasanya sama dokter dikasih antibiotik apa, kan tidak selalu amoksisilin. Kalau amoksisilin itu biasanya itu untuk infeksi yang ringan gitu dan udah jarang digunakan karena kalau biasanya kita kan kalau antibiotik itu katanya harus dihabiskan ya. Kalau nggak habis itu akan timbul resisten. Resisten itu jadi udah kebal. Jadi ketika kita nggak patuh minum antibiotik, misalkan siapa namanya, Neng? Nisa, misalkan Nisa dikasih sama dokter resep antibiotik amoksisilin sampai 5 hari. Kan harus dihabiskan di resepnya. Tapi Nisa nggak menghabiskan. Nah, itu ketika kita minum obat itu lagi di lain hari, itu udah nggak mempan, udah nggak ngefek gitu. Jadi kita harus ganti yang kekuatannya lebih tinggi gitu. Makanya amoksisilin udah nggak dipakai. Sekarang banyaknya cefixim, kemudian antibiotik cephalosporin yang golongan cephalosporin, kemudian chloramphenicol itu masih ada ya. Banyak sih antibiotik, nanti teman-teman cari list ya, antibiotik apa aja yang teman-teman tahu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini satu slide lagi. Satu PPT lagi. Bentar, yang di sini belum di-share screen. Yang di Zoom ada yang mau ditanyakan? Udah paham ya? Kira-kira enak nggak kalau yang luring sama daring ini digabung atau mending pisah aja? Nggak masalah ya kayak gini? Nggak masalah, Bu. Gimana? Gimana? Oke. Masih jelas deh ya. Oke, satu lagi ya materinya tentang, nah sekarang kita bahas satu-satu antibiotiknya. Jadi tadi dari beberapa golongan antibiotik kita bahas lagi. Golongan ini mekanismenya gimana, contoh obatnya apa, kemudian dia menghambatnya seperti apa gitu. Yang
Yang pertama adalah sulfonamid, trimetropim, dan quinolon. Jadi 3 golongan antibiotik sekaligus akan kita bahas. Sulfonamida, trimetropim, quinolon. Ini kan tadi ada ya di beberapa golongan antibiotik. Nah, kita bahas satu-satu. Sulfonamida itu gimana mekanismenya, trimetropim gimana, quinolon gimana, ya. Ini juga nama antibiotik, sulfonamida, trimetropim, quinolon, ya. Nah, yang pertama, sulfonamid ini dia obat yang efektif untuk penyembuhan infeksi, ya. Kita lewat aja. Nah, untuk struktur dari si sulfonamid ini, jadi sulfonamid ini dia ditemukan dan efektif terhadap Streptococcus hemolyticus gitu ya. Jadi kalau misalkan sulfonamid ini dia bisa mengobati infeksi bakteri yang disebabkan Streptococcus. Nah, secara strukturnya sulfonamid ini bentuknya seperti ini ya. Jadi struktur kimia dari sulfonamid itu dia punya cincin benzen, kemudian ada NH2 sama SO2NH. Nah, ini kan karena dia punya gugus sulfit ya. Ini kan SO2 kan sulfit ya. Makanya dinamakan antibiotiknya sulfonamida. Nah, sulfonamida ini pertama kali asalnya itu bukan sulfonamida, tapi awalnya itu namanya sulfanilamida, karena kita lihat penamaan antibiotik itu biasanya dari struktur kimianya. Kalau misalkan dia punya gugus sulfa, berarti dinamakan sulfonamid. Kalau antibiotiknya punya gugus tetra, nah dinamakan tetrasiklin, kayak gitu. Terus sulfonamid ini sendiri dia macam-macam. Jadi golongan sulfonamid itu ada sulfanilamid, ada golongan PABA, ada golongan sulfadiazin, sulfisoxazol, sulfatalidin, sama sulfametoxazol ya. Jadi sulfonamid itu golongannya, ini jenis-jenis obat-obatannya gitu. Kita langsung aja, ini contoh-contoh obatnya ya, kita langsung aja ke mekanisme kerjanya. Jadi, ini beberapa mikroba yang, beberapa bakteri yang dihambat oleh sulfonamid. Dia ada Streptococcus, ada Haemophilus, kemudian ada kolera, antraks, difteri. Nah, itu biasanya pengobatannya menggunakan golongan sulfonamid. Mekanisme kerja dari sulfonamid ini, dia menghambat sintesis DNA. Nah, kalau misalkan DNA itu kan penting untuk memperbanyak diri ya, berkembang biak gitu, kayak memperbanyak diri. Nah, ketika si DNA-nya ini dihambat oleh sulfonamid, maka bakteri itu tidak bisa berkembang biak ya, tidak bisa memperbanyak diri gitu. Karena kan kalau bakteri itu dia nggak bisa menimbulkan gejala atau tidak bisa menginfeksi kalau misalkan jumlahnya sedikit, dia harus jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya cuma 1-2, nggak akan terjadi demam atau pilek gitu. Tapi kalau misalkan jumlahnya banyak, baru nanti menyebabkan gejala penyakit. Jadi mekanisme sulfonamid ini intinya adalah menghambat sintesis tetrahidrofolat dari bakteri ya. Menghambat sintesis DNA dari bakteri gitu. Dan tadi ada 5 mekanisme. Nah, sulfonamid ini dia yang menghambat DNA gitu. Ini kalau penisilin dia menghambat dinding, kalau basitrasin menghambat membran sel. Kalau aminoglikosida dia menghambat sintesis protein. Sulfonamida dia yang menghambat bagian sini. Jadi kalau misalkan proses pembentukan atau proses
eh, perbanyakan bakteri itu dia harus melewati tahap pembentukan DNA, RNA, protein,